Hai guys, welcome back to my channel. Oke, setelah kurang lebih 1 bulan aku nggak upload video, kali ini aku mau ngebahas tentang perkuliahan di bidang agroteknologi. Dan kali ini khusus aku mau ngebagiin tips ke kalian gimana sih cara nentuin atau gimana cara memilih judul skripsi untuk jurusan agroteknologi. Tapi sebelum kita ke videonya, aku mau kalian subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan video-video tentang perkuliahan di prodi atau jurusan agroteknologi. Oke guys, langsung aja kita ngebahas gimana sih cara nentuin judul atau cara memilih judul skripsi di jurusan agroteknologi. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu bahwa menurut aku penelitian atau skripsi di jurusan agroteknologi itu agak lebih berbeda dengan jurusan yang lainnya. Karena apa? Karena di dalam pengerjaan skripsi ini kita akan melakukan sebuah penelitian di mana baik dari agronomi, HPT, dan ilmu tanah, semua itu akan berdampak ke tanaman. Jadi apapun yang akan kita teliti itu harus berkaitan dengan tanaman, harus berimpact atau memiliki dampak yang baik ke tanaman. Nah, karena aku dari agronomi, jadi aku akan ngebagiin gimana tips memilih judul skripsi khususnya untuk yang agronomi. Jadi hal yang pertama harus kalian ketahui itu bahwa di skripsi agroteknologi itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu perlakuan, dan yang kedua itu komoditas atau tanaman yang akan diberi perlakuan. Nah, yang pertama kita akan ngebahas dulu tentang perlakuan. Jadi perlakuan itu apa sih? Perlakuan itu merupakan hal yang akan kalian teliti. Jadi kalian harus memilih atau kalian harus menentukan perlakuan apa yang nantinya akan kalian teliti dan untuk tanaman apa. Jadi misalnya ini kalian memilih perlakuan A. Nah, perlakuan ini biasanya kalau di agronomi itu berkaitan dengan hal-hal yang organik. Nah, biasanya itu berdasarkan pengalaman aku dan teman-teman aku ya guys, itu mereka tuh banyak yang memilih perlakuan organik, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pupuk organik cair, terus penggunaan kalau HPT juga penggunaan pestisida organik. Kalau ilmu tanah itu seperti pembuatan kompos dan lain sebagainya. Nah, gimana kita cara memilihnya, gimana cara kita nentuinnya perlakuan yang mau kita pakai? Nah, caranya itu kalian harus banyak membaca jurnal. Jurnalnya itu tentang penelitian di agroteknologi. Nah, dari kalian membaca banyak jurnal itu kalian nanti akan mendapat inspirasi atau kalian akan dapat menentukan kira-kira apa sih yang mau aku teliti untuk skripsiku. Nah, tapi sebelum kalian memilih perlakuan, kalian harus tahu dulu bahwa di jenjang S1 itu kita hanya dituntut untuk mengembangkan. Kita tidak dituntut untuk membuat hal yang baru, atau kita tidak dituntut untuk menemukan hal yang baru. Jadi kita hanya perlu untuk mengembangkan yang sudah ada. Misalnya nih, contohnya kalian menggunakan perlakuan pupuk organik cair urin kelinci. Nah, sebenarnya kan itu sudah ada, tapi kan di perlakuan tanaman lain, untuk tanaman misalnya tanaman cabai. Nah, kalian bisa kembangkan tuh perlakuan pupuk organik cair urin kelinci ke misalnya tanaman terong. Nah, jadi cara nentuinnya tuh kayak gitu guys. Jadi kalian setelah kalian menentukan perlakuan, kalian harus menentukan jenis tanaman apa yang mau kalian amati atau mau kalian teliti. Nah, gimana nih cara memilih tanaman apa yang mau diteliti? Nah, caranya itu misalnya kalian menemukan satu jurnal yang mengangkat tentang yang aku bilang tadi, yaitu pupuk organik cair urin kelinci. Nah, di jurnal tersebut itu komoditasnya itu misalnya pada tanaman cabai. Nah, kalian bisa kembangkan ke
tanaman lain, misalnya tanaman terong atau tomat, misalnya atau tanaman lainnya. Nah, jadi seperti itu ya guys caranya. Kalian bisa memodifikasi atau kalian bisa mengubah tanamannya. Atau kalau enggak, kalian bisa menggunakan tanamannya sama, yaitu misalnya tanaman cabai tapi dengan perlakuan yang berbeda. Biasanya sih kebanyakan itu perlakuannya sama tapi tanamannya berbeda. Terus guys, kalian harus tahu dulu kalau kalian harus tahu dulu masa tanam dari komoditas yang mau kalian pilih. Kalian juga harus mempertimbangkan waktu saat kalian penelitian, karena waktu kita penelitian itu agak lama ya guys, karena kan juga menunggu masa panen dari tanaman. Karena panen tanaman itu, masa tanam tanaman itu kurang lebih 2-4 bulan. Jadi kita penelitian itu sekitar 2-4 bulan itu, sedangkan satu semester itu hanya 6 bulan. Jadi kalian harus, dalam memilih tanaman, kalian harus tahu dulu berapa sih masa tanam tanaman ini, berapa sih umur panennya gitu. Jadi usahakan kalau kalian memilih komoditas itu, kalau kalian mau pilih komoditas yang seperti tomat, terong, cabai, usahakan kalian memilih yang hibrida, karena itu masa panennya lebih singkat daripada yang varietas lokal. Kalau menurut aku, saran aku, kalian lebih baik memilih komoditas seperti sayuran guys. Tapi tidak sembarang sayuran bisa kalian teliti atau bisa kalian angkat menjadi topik skripsi kalian. Karena di beberapa kampus, kayak di kampus aku itu, komoditas sayuran itu kayak tidak disarankan gitu loh guys. Karena kan udah biasa gitu loh kalau sayuran, misalnya kalian mau ngangkat sawi, bayam, kangkung, itu kan sudah sayuran yang biasa. Jadi itu tidak diperbolehkan untuk diangkat menjadi topik skripsi. Jadi kalau misalnya kalian mau pilih sayuran, kalian bisa pilih seperti selada, terus kalian bisa pilih pakcoy, terus apa lagi ya, seledri atau lain sebagainya. Tapi kalian juga harus mempertimbangkan atau kalian harus tahu di mana lokasi penelitian kalian. Jangan kalian lokasinya di dataran rendah, lokasi penelitiannya di dataran rendah, tapi kalian pilih tanaman tanaman dataran tinggi. Itu akan mempersulit kalian sendiri. Jadi kalau kalian penelitiannya di dataran rendah, kalian juga harus memilih tanaman yang hidup di dataran rendah. Jangan kalian di dataran rendah penelitiannya memilih tanamannya tanaman wortel, kentang. Itu akan menyusahkan diri kalian sendiri, karena tanaman itu kalau lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan hidupnya, dengan pola kehidupannya, dia tumbuhnya tidak akan optimal, bahkan akan mati guys. Kalau misalnya kalian nanam tanaman dataran tinggi, kalian tanam di dataran rendah, walaupun kalian itu sudah memakai greenhouse, kalian udah memakai sungkup, itu akan tetap memberikan hasil yang kurang maksimal. Jadi kalian juga harus tahu nih, aku penelitian di mana sih, di dataran rendah atau di dataran tinggi, kayak gitu. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa aku sharing ke kalian tentang tips menentukan atau memilih judul skripsi untuk jurusan agroteknologi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya aku bisa terus mengembangkan YouTube aku ini dan aku bisa terus berbagi informasi ke kalian tentang kuliah di jurusan agroteknologi. Thanks for watching and see you.